orang bilang saya masuk ke dunia politik itu karena orang tua bapak saya adalah seorang camat. Iya. Memang harusnya saya menggunakan kesempatan itu. Iya. Kami belum punya asrama tetap. Oh, sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Iya. Itulah juga yang menjadi hal yang harus saya pertanyakan juga, perjuangkan juga. Kenapa sampai detik ini tidak ada asrama tetap untuk teman-teman perantauan, teman-teman mahasiswa di luar sana. Kalau tahun periode sebelumnya kita yang dimanfaatkan oleh politik, harusnya tahun ini kita yang memanfaatkan politik untuk memenangkan apa yang kita butuhkan, kebutuhan anak-anak muda terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Malam ini malam yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena sudah beberapa kali saya di podcast ini. Lama baru ketemu lagi seorang tamu saya dari kalangan perempuan atau wanita. Dia merupakan anak dari seorang camat. Kebetulan camat dari Kecamatan Pengalon. Selain camat, bapak beliau ini juga tokoh masyarakat Sulawesi Selatan. Makanya dia menjadi ketua KKSS atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Timur. Tapi saya tidak mau bicara tentang banyak hal terkait bapaknya. Karena yang menjadi tamu saya bukan bapaknya, tetapi anaknya. Ribda Pausia Chono S. Sarjana Hukum. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, luar biasa. Itu kalau Om disapa dengan ibu-ibu yang begitu lembut suaranya, runtuh juga hati ini. Ya kan? Bukan berarti Om apa ya, karena saya menganggap Ribda adalah anak saya. Kemudian bapaknya Ribda itu sahabat saya, Pak Chono. Kemudian Omnya Ribda seperti Bung Herlama Patiti itu kayak saudara juga dari saya. Bahkan sering saya undang di sini untuk bawakan acara di podcast. Apa kabar Ananda Ribda? Alhamdulillah baik. Baik ya. Luar biasa. Yang penting itu baik, karena semua kebaikan itu berasal dari niat kita yang baik. Artinya bahwa jika kita ingin melakukan kebaikan, yang penting itu bagaimana hati kita dulu fokus pada kebaikan itu sendiri. Nah, tadi sudah dijawab dengan baik. Ribda, gelar sarjananya itu didapatkan di mana tuh? Alumni apa maksudnya, Om? Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ribda Pausia Chono, usia saya 24 tahun. Saya merupakan kader dari Partai Demokrat. Tadi menjawab pertanyaan Om ini, saya merupakan alumni dari Universitas mana? Saya merupakan lulusan dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, dari jurusan Ilmu Hukum. Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. Iya, betul. Fakultas Hukum. Betul, MP. Luar biasa nih. Dia di umur yang masih muda sudah mendapatkan gelar sebagai sarjana hukum. Tentu nanti akan melanjutkan lagi agar supaya bisa di S2 menjadi master. Ya kalau misalnya bisa lagi bisa menjadi doktor. Insya Allah. Ya kan? Amin. Karena bagaimanapun juga yang namanya pendidikan itu merupakan juru kunci bagaimana kita mengikuti proses perjalanan kehidupan ini. Semoga pendidikan yang diterima itu bermanfaat untuk masyarakat banyak. Amin. Baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat lainnya. Kemudian Ribda, saya dengan Ribda salah satu caleg dari Partai Demokrat, khususnya caleg di Dapil 2. Sebelum itu saya ingin tanya nih, kenapa harus ke Demokrat ini, Ribda nih? Betul, saya merupakan caleg termuda dari Partai Demokrat di usia 24 tahun. Kenapa harus Demokrat? Karena memang sejak awal Demokrat yang sudah memikat saya. Oh, jadi Demokrat sudah memikat. Betul, dia menarik perhatian saya juga. Ada perhatian ya? Betul. Akhirnya timbul chemistry, ibaratnya gini, seorang laki-laki misalnya kan, kemudian laki-laki itu
memikat perhatian seorang perempuan. Akhirnya perempuan itu terpikat. Kira-kira prosesnya seperti itu? Seperti itu. Aha. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Demokrat itu merangkul anak-anak muda. Oh, merangkul anak-anak muda ya. Betul. Luar biasa memang ya. Partai Demokrat bisa dikatakan untuk Kalimantan Timur, saya melihat memang selalu menampilkan caleg-caleg muda. Apalagi Ribda di umur 24 tahun. Ada satu hal yang sebenarnya yang ingin dicapai oleh Partai Demokrat. Kenapa melibatkan anak-anak muda? Seperti yang ada di tagline Ribda itu, sebagai salah satu langkah konkret Ribda sebagai calon anggota DPRD dan akan mengundang atau mengajak anak-anak muda, khususnya kaum milenial dan generasi Z untuk terjun ke dunia politik. Ya. Apa Ribda tidak takut ikut di dunia politik? Sebenarnya kalau ditanya seperti itu, awalnya takut. Ya. Sempat ada drama sedikit. Oh iya. Sempat meneteskan air mata. Karena mungkin di pikiran saya pada saat itu, saya masih terlalu muda. Iya. Pengetahuan saya masih sangat kurang. Apalagi kalau kita berpikir soal caleg nih Om. Iya. Pasti banyak yang berpikir kalau kayaknya kalau kita mau menjadi calon anggota legislatif itu membutuhkan dana yang sangat besar. Itu termasuk salah satu ketakutan saya, dan juga saya rasa saya masih kurang dalam modal. Saya belum, dunia politik saya masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Mungkin seperti itu. Ini pengakuan jujur dari seorang perempuan yang selalu mengatakan bahwa ya memang masih kurang di dunia politik. Tetapi kekurangan itu bisa tertutupi ketika Ribda sudah mulai terjun masuk ke dunia politik dan menjalaninya secara nyata. Betul. Nah, kemudian dalam itu Ribda sudah paham bahwa ternyata dunia politik itu tidak seperti apa yang saya bayangkan. Betul sekali Om. Jadi dulu saya berpikir, maaf sekali lagi Om, di pikiran anak muda, termasuk di pikiran saya, bahwa politik itu apa ya? Iya. Kotor mungkin. Iya. Atau untuk orang-orang elit yang punya privilege, atau ya yang sebagaimana kita tahu lah seperti itu. Tapi selama saya menjalaninya, selama saya mencoba terjun, saya melihat bahwa oh ternyata seperti ini loh. Masih ada yang harus disentuh, masih ada yang harus diperbaiki, dan masih ada yang harus dirubah seperti itu. Luar biasa. Mungkin kata-kata terakhir Ribda itu terinspirasi oleh tagline juga nih. Tagline daripada Partai Demokrat, perubahan dan perbaikan. Luar biasa ini Ribda dalam memaparkan itu sebuah narasi pendek tetapi masuk di akal tuh. Ya. Kemudian Ribda, saya dengar di beberapa informasi dari teman-teman di Partai Demokrat, seperti yang Ribda sampaikan tadi ke Om, bahwa ketika ditawarkan menjadi caleg Partai Demokrat, Ribda menangis. Tapi kan tangisan itu bukan tangisan yang tangisan yang membuat kesedihan, akan tetapi saya memahaminya itu ada nuansa perasaan Ribda bahwa ini nanti akan menjadi beban berat bagi saya nih ketika saya terjun ke dunia politik. Nah, sementara Ribda berpikir, wah, kalau bukan saat ini saya maju sebagai salah seorang politisi muda dari kalangan milenial, kapan lagi? Iya, betul. Kalau saya melihat keadaan sekarang, memang sudah saatnya anak muda yang terjun ke politik. Ayo kita manfaatkan masa muda kita untuk terjun di politik, karena bonus demografi tidak akan terulang lagi. Jadi ayo kita jadikan ini sebagai kesempatan untuk ayo kita sama-sama. Jadi saya ada di sini, saya mau rangkul semua teman-teman saya. Ayo kita sama-sama melek politik, karena politik itu semua bergantung di kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dirumuskan atau apa yang dipikirkan di dunia politik itu sebenarnya untuk kebaikan masyarakat. Betul. Itu yang Ribda maksudkan. Betul. Untuk kebaikan masyarakat. Ayo kita mensejahterakan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang harus kita lihat. Masih banyak masyarakat yang harus disentuh. Masih banyak. Banyak masyarakat yang perlu diangkat harkat dan martabatnya. Betul. Apalagi terkhusus untuk teman-teman anak muda. Masih banyak mereka yang masih sangat sekali yang butuh pekerjaan. Mari kita rangkul semua teman-teman.
merangkul mereka, kemudian memberdayakan mereka sesuai dengan kemampuan Betul. mereka. Sesuai dengan kemampuan mereka. Ini niat yang apa? Niat tulus dari seorang anak muda nih yang luar biasa. Betul, karena saya merasa teman-teman seusia saya ini yang di golongan-golongan tengah ini Iya. jarang diperhatikan oleh pemerintah, jarang, maksudnya mereka sibuk dengan dunia mereka sendiri, mereka tidak lihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di pedalaman sana sibuk dengan dunianya. Makanya saya mau teman-teman juga, mari kita bersama-sama, kita lihat keadaan, kita rubah keadaan itu. Ibaratnya Ribda ini seorang perempuan di usia muda, di usia yang hampir terbilang sangat muda, di umur 23 tahun, tapi sudah memiliki niat untuk merangkul, membawa teman-teman generasi muda, khususnya kalangan milenial ini untuk terjun ke dunia politik. Kemudian memberikan pemahaman kepada mereka bahwa apa yang selama ini kita pikirkan di dunia politik itu, bahkan banyak yang menyatakan bahwa dunia politik itu kotor, padahal sesungguhnya Ribda tidak melihat kekotoran itu. Jadi kita ini yang baru mau terjun, anak-anak muda yang mau terjun di politik ini susah mendapatkan kepercayaannya masyarakat. Mereka menganggap bahwa kita akan sama. Nanti paling juga akan lupa. Tapi bagaimana caranya? Saya, lagi-lagi saya mau mendengarkan apa yang mereka bilang. Saya bilang sama mereka, Bu, Bapak, Ibu, tolong jadikan kami kesempatan, jadikan kami harapan baru untuk Bapak, Ibu semua. Jangan samakan kami sama beliau-beliau yang sudah duduk. Karena apa? Masa depan kami juga masih panjang. Kami mau membuat perubahan baru, kami mau memperluas semuanya. Kami mau memberikan yang terbaik. Karena apa? Kita masih berkelanjutan. Masih panjang, masih ada adik dan anak-anak kita ke depan. Seperti itu. Ini luar biasa nih, bahwa cara Ribda meyakinkan masyarakat itu, Ribda menanamkan satu pemikiran kepada masyarakat kita bahwa kita ini anak muda datang ke bapak-bapak agar supaya kalau anak-anak muda ini dipercaya menjadi anggota DPRD sebagai wakilnya rakyat, maka akan terjadi perubahan-perubahan terkait dengan perilaku politik yang sebenarnya tidak diinginkan oleh rakyat. Ya, betul. Saya juga biasa bilang begini sama masyarakat, Om. Pemilu terbesar, pemilih pemula pada tahun 2024 ini rata-rata adalah anak muda. Betul? Jadi jangan hanya jadikan kami sebagai objek politik, tapi jadikan kami subjek politik. Jangan datang ke kami untuk minta dipilih, tapi jadikan kami orang yang bisa duduk di politik. Karena apa? Karena kami mau membawa perubahan. Luar biasa. Pilihlah anak muda, karena anak muda ini adalah harapan masa depan bangsa ini. Kemudian apalagi kalau dikaitkan dengan tahun emas. 2045. Betul. Tahun 2045 itu ya mungkin Om sudah tidak ada di dunia ini. Kalau dikaitkan dengan umur. Akan tetapi Ribda sebagai anak muda yang baru 24 tahun, kalau di tahun 2045 itu kira-kira berapa tahun lagi Ribda masih bisa eksis sebagai politisi. Masih. Jadi ayo gunakan kesempatan ini untuk teman-teman. Karena kalau saya aja mengira umur saya nanti di tahun 2045 masih sekitar 40-an. Masih 40 tahun. Masih 40-an tahun. Luar biasa ya. Jadi ayo kita coba, mari. Umur 40 tahun itu adalah umur matangnya seseorang jika dikaitkan dengan umur produktif. Iya. Umur 40 tahun itu di mana seseorang itu memang sudah matang di situ. Kita berharap Ribda, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya di tahun 2045 itu betul-betul sudah matang di dunia politik. Tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu saat
ada perempuan menjadi bupati di Kabupaten Kutai Timur, dan salah satunya adalah Ribda. Amin, amin. Tapi ya kita harus, atau Ribda harus mengikuti proses politik Betul. ini. Jangan berputus asa dengan adanya hambatan-hambatan. Betul. Itu motivasi dari Om sebagai orang tua yang menginginkan anak-anak muda ini betul-betul berkiprah di dunia politik dengan membawa perubahan-perubahan yang signifikan. Betul. Karena bagaimanapun juga bangsa ini yang akan menjadi pemimpinnya di hari esok itu adalah anak-anak muda seumuran dengan Ribda sekarang. Betul. Sejarah saja sudah membuktikan ya, Om, bahwa pemuda adalah yang pemegang tongkat estafet. Iya. Jadi sampai tahun 2045 nanti pasti akan ada anak-anak muda yang membawa perubahan. Iya, dan itu memang diharapkan oleh bangsa ini, bukan hanya daerah ini. Karena bagaimanapun juga seperti yang Om katakan tadi, bahwa anak muda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Betul. Itu. Ya mudah-mudahan Ribda bisa seperti yang Om doakan tadi, bisa menjadi pemimpin, bukan pemimpin daerah ini ya. Kita tidak tahu nasib orang. Betul. Apalagi dengan keberanian Ribda di umur yang muda ini bisa terjun ke dunia politik dan memiliki bakal ilmu sebenarnya. Memang di dalam dialog ini masih terbata-bata karena baru pertama kali ngobrol di podcast. Betul, Om. Apalagi ini kan disiarkan langsung nih. Gugup ya. Gugup. Tapi pasti akan terbiasa. Iya, dan biasanya Ribda di meja podcast Om ini itu aneh. Orang yang satu kali datang itu mau berulang-ulang seperti Omnya Ribda, Pak Herlan itu. Semoga saya juga bisa datang lagi ke sini. Amin. Ya. Anak-anak muda sebenarnya memang seharusnya membawa perubahan juga di media sosial itu. Ngobrol di area publik agar masyarakat tahu, oh ternyata pikirannya anak muda ini begini. Dari pasang baleho, dan baleho itu kan tidak bunyi itu. Iya. Seperti yang sering saya katakan kepada teman-teman, bahwa baleho itu coba pasang di pinggir jalan. Kita lewat, begitu 1 meter, 2 meter, kita sudah lupa tadi siapa gambar itu ya. Tetapi ya namanya seperti ini, diskusi di podcast seperti ini, dia akan berjalan terus tuh. Dia berputar terus di media sosial. Iya. Akan dilihat banyak orang. Iya kan? Akan orang memahami, oh ternyata dia masih muda, tapi masih tidak punya pikiran untuk kemajuan daerahnya. Ya, salah satu kemajuan yang Ribda pikirkan itu bagaimana mengajak anak-anak muda ini agar tidak buta politik. Iya, betul. Saya berharap juga teman-teman semua, teman-teman generasi milenial, generasi Z, turun dalam partai politik. Ayo kita semua sama-sama terlibat dalam partai politik. Karena apa? Masa depan kita ada pada diri kita sendiri. Tanggung jawab kita ada pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita hanya diam di tempat, tidak membawa perubahan, kita mau jadi apa? Saatnya lah sekarang ini, karena keran demokrasi dibuka dan Partai Demokrat merekrut anak-anak muda untuk ikut terjun di politik. Kenapa tidak dimanfaatkan kesempatan? Betul, ayo kita manfaatin semua itu. Kalau tahun periode sebelumnya kita yang dimanfaatkan oleh politik, harusnya tahun ini kita yang memanfaatkan politik untuk memenangkan apa yang kita butuhkan, kebutuhan anak-anak muda terutama. Luar biasa. Seperti ini yang saya suka dari kader-kader Partai Demokrat, karena dia membawa pikiran yang betul-betul mungkin orang lain memikirkan itu, tapi tidak disuarakan, dan Ribda bisa menyuarakan itu. Alhamdulillah sekali, karena Om Epe sudah memberikan saya kesempatan untuk bersuara, untuk memberitahu semua teman-teman bahwa ini loh, seperti ini loh. Ayo kita sama-sama bergerak, ayo kita sama-sama bersatu. Saya juga selalu bilang sama masyarakat bahwa apa salahnya sih kita memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk menyuarakan apa yang ingin Bapak Ibu semua harapkan, apa yang harus Bapak Ibu semua yang mau ditunjukin seperti itu. Bukankah memang perjalanan sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia, bahwa yang memerdekakan bangsa ini kan memang dari kalangan muda sebenarnya. Betul. Iya kan? Seperti Soekarno. Soekarno itu presiden pertama itu. Jadi proses politik dia itu dimulai sejak masih dini, umurnya masih muda sekali. Dan akhirnya karena beliau mengikuti proses politik bangsa ini, akhirnya menjadi pemimpin bangsa ini. Bangsa
dikenal bahkan dikagumi dunia karena Soekarno. Betul. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Harto dan sampai sekarang itu. Benar Om, Ya. karena kenapa saya bilang seperti itu yang menjadi motivasi, itu yang menjadi contoh bahwa sejak dulu aja sejarah sudah menunjukkan bahwa pemuda lah Ya. yang membawa tongkat estafet. Pada saat ini harusnya juga seperti harapannya seperti itu. Ya. Pemuda lah juga yang harus membawa perubahan-perubahan baru karena apa? Ya. Muda adalah kekuatan. Karena muda adalah kekuatan. Luar biasa. Ini tagline ini pernah Om dengar ini yang disampaikan oleh Haji Irwan dulu 5 tahun yang lalu ketika beliau baru mau terjun ke dunia politik praktis. Ada tagline itu. Muda adalah kekuatan. Salah satu figur yang menginspirasi saya adalah beliau. Oh, Haji Bapak Irwan. Haji Irwan Anda. Ya. Dia selalu memberikan saya semangat. Ya. Motivasinya untuk terus belajar, Ya. terus berusaha, jangan diam di tempat. Anak muda memang harus belajar. Betul. Anak muda memang harus lebih revolusioner, bergerak di dunia politik atau di dunia apapun yang mereka tekuni. Betul. Karena kalau anak muda, istilahnya itu, anak muda yang hanya misalnya berbaring saja kemudian main game, masa depannya bisa hancur. Nah, di sini peran Ribda sebagai anak muda yang tadi berniat untuk menggiring anak-anak muda untuk terjun ke dunia politik. Kan kita tahu nih, muda kita mencari relasi. Nanti tua kita yang bercerita. Luar biasa ya. Kalau kita kalah, cerita itu akan menjadi sejarah. betul. Kalau kita gagal, ayo kita bangkit lagi. Iya. Kalau kita luka, ayo kita obati lagi. Kalau kita gagal, ayo kita bangkit lagi. Betul. Kalau kita luka, Ayo kita obatin, ayo kita cari lagi apa yang harus kita kembangin, apa yang harus kita pelajari. dan Ayo orang-orang kita berkelana kemana yang harus kita berkelana. dan orang-orang bijak ngomong begini, Rika. Lebih baik gagal 1000 kali daripada tidak mencoba 1 kali pun. Betul. Kalau kita mau menang tapi kita nggak berusaha, Ya. sama aja. Bagaimana caranya kita mau menang kalau kita tidak berusaha? Kita tidak bekerja keras. Iya. Itu poinnya. Luar biasa. Ini semangat anak muda ini memang luar biasa. Saya kaget sebenarnya ini. Saya pikir Mas Ribda itu tidak bisa menjabarkan apa sih sebenarnya itu sebagai garda terdepan milenial. Tapi Ribda bisa menggambarkan di podcast ini bahwa semangat anak muda itu yang harus Betul. dibawa kemudian diterjunkan ke dunia politik. Betul itu Om. Karena apa? Saya juga mau nih. Saya sebagai anak muda mau menjadi pengawal untuk masyarakat. Iya. Mewakili anak muda, mewakili perempuan. Karena apa? Saya juga tidak mau anak muda dan perempuan ini hanya sebagai keterwakilan saja. Iya. Ayo kita libatkan anak muda dan perempuan di politik. Maksudnya Ribda, anak muda, kaum perempuan atau kaum mama itu tidak mau dijadikan hanya sebagai Keterwakilan. Betul. Jadikan kita subjek. Karena apa? Iya. Maaf. Mungkin beliau bilang sana duduk belum ada yang anak muda nih. Iya. Apa tahu maunya anak muda itu seperti apa? Betul. Apa bisa merasakan? Iya. Apa bisa melihat apa sih keinginan anak muda? Iya. Mungkin mereka bisa melihat keadaan seperti itu. Tapi kan yang menjalani kami tuh butuh loh lingkup yang besar. Kami mau diwadahi apa yang harus kami lakukan karena kami nggak mau diam di tempat juga. Kita mau bergerak. Anak-anak muda ini mau bergerak. Anak-anak muda mau bergerak, makanya orang-orang tua itu harus bijak. Betul. Memberikan kesempatan kepada anak-anak muda agar supaya bisa melakukan atau berbuat banyak sesuai apa yang ada di pikirannya. Betul. Sama seperti perempuan. Perempuan kan hanya biasa dibilang di rumah aja lah. Ngapain sih turun-turun kayak begini? Tapi apa salahnya sih perempuan juga turun ke politik? Iya. Biar kita sama-sama bisa melihat, bisa merasakan bagaimana perempuan-perempuan di luar sana yang hidupnya sulit. Pasti bapak dari kaum laki-laki itu tidak bisa merasakan hal seperti itu. Tapi yang perempuan bisa rasakan itu. Dari hati kita sesama perempuan kita bisa merasakan hal seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena perempuan itu lebih banyak menggunakan rasa. Betul. Dalam mengelola perusahaan, mengelola persoalan yang dihadapi di tengah masyarakatnya, di tengah bangsanya. Dan jangan lupa bahwa negeri ini perempuan-perempuan itu
menjadi pelopor. RA Kartini misalnya. Betul sekali. Kemudian Menteri Keuangan kita kan perempuan tuh. Dan jangan lupa juga bahwa perempuan hebat seperti Ibu Megawati Soekarno Putri merupakan ketua partai politik yang memenangkan pertarungan politik 2 periode. Itu jangan dilupa loh. Iya, bahwa betul. perempuan itu jangan dipandang remeh. Jadi gini Om, banyak pikiran-pikiran yang selalu menganggap bahwa perempuan itu harus dikesampingkan, harus disepelekan. Iya, iya. Padahal kita ini sebagai perempuan, kita juga mau menjadi center, Iya, kita juga iya. mau menjadi poin utama, Iya. tapi terhambat oleh kendala-kendala. Entah itu di lingkungan keluarga, Iya. di lingkungan bermasyarakat, Iya. atau di lingkungan-lingkungan yang luas. Iya. Ya, memang persoalan-persoalan yang dihadapi kaum perempuan itu banyak sebenarnya. Akan tetapi jika kita juga kaum pria berhati luas dan memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk bertarung ikut bersama dengan kaum pria, saya pikir kaum wanita itu atau kaum perempuan itu tidak kalah hebatnya dengan kaum perempuan. Saya malah sudah sampai di pikiran begini Om. Kayaknya sekarang itu banyak laki-laki yang takut pada perempuan. Maksudnya apa nih? Karena kita juga bisa mengalahkan laki-laki. Iya. Karena kita bisa mengalahkan kaum laki-laki. Kita bisa mengambil peran-peran penting. Iya. Kita bisa mengalahkan omongan-omongan orang yang selalu menganggap kami itu kaum perempuan yang lemah. Padahal kami sekuat itu. Iya. Jadi perempuan itu betul dia kelihatan lemah, tetapi perempuan itu luar biasa kuatnya. Betul. Coba laki-laki yang melahirkan. Gak bisa. Iya kan? Betul. Perempuan luar biasa itu. Melahirkan, kemudian membesarkan anaknya, mendidik anaknya, kemudian anaknya menjadi orang berguna untuk masyarakatnya, itu kan luar biasa. Ya, betul Om. Sama seperti ini. Saya juga berhak menjadi perempuan yang berintelijen. Iya. Karena apa? Saya mau melahirkan sosok generasi saya. Saya tidak mau hanya sebatas itu. Saya juga mau nanti anak saya menyebut saya bangga punya orang tua seperti dia. Saya bangga punya ibu seperti dia. Seperti itu. Ini luar biasa. Ingin menjadi sebuah contoh, ingin menjadi lilin di kegelapan yang selama ini menjadi kegelapan paradigma masyarakat bahwa kaum perempuan itu tidak bisa apa-apa. Betul sekali. Jadi kita ini sebagai perempuan punya hak. Sebagai yang kita tahu bahwa kita adalah madrasah. Iya. Jadi bagaimana caranya kita bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita ke depannya. Seperti itu. Yang ingin Ribda katakan bahwa perempuan itu sebenarnya pendidikan pertama di dalam keluarga. Betul. Pendidikan pertama dalam keluarga. Jadi saya mau melahirkan generasi saya menjadi role model untuk generasi. Ribda ingin menjadi role model dalam keluarganya, ingin menjadi panutan untuk anak-anaknya. Betul. Ingin menjadi panutan untuk keluarganya, ingin menjadi panutan untuk masyarakatnya, khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Betul sekali. Memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Memberikan yang terbaik. Memperjuangkan apa yang harus saya perjuangkan. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang ada di pikirannya itu nanti bisa diimplementasikan dalam kerja-kerja politik, dalam kerja-kerja sosial. Karena bagaimanapun juga apa yang ada di pikiran kalau tidak bisa dieksekusi, pikiran itu akan menjadi ngambang. Nah, kembali ke persoalan kehidupan itu saya belum korek tadi itu. Kehidupan ketika Ribda menjadi mahasiswa. Jangan-jangan Ribdanya aktivis kampus juga dulu. Kalau saya waktu itu Om, saya untuk internal kampus saya tidak mengikuti. Karena ada satu dan lain. Iya. Fokus di pendidikan, untuk pendidikan. Khusus untuk dunia perkuliahan saya bangun. Tapi saya aktif di eksternal kampus, terkhususnya HIPMA-KT cabang Makassar. Jadi saya dulu pernah menjadi anggota himpunan pelajar mahasiswa Kutai Timur dari cabang Makassar. Cabang Makassar. Betul sekali. Nah, bisa nggak diceritakan tuh?
bagaimana ketika bergelut di organisasi Makate itu terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh adik-adik atau teman-teman Ribda sebagai mahasiswa yang jauh dari keluarga. Iya. Jadi pada saat itu saya masuk kampus 2017. Masuk kampus 2017, saya diajak oleh senior saya untuk masuk ke untuk jalan-jalan nih, bersilaturahmi sama teman-teman yang ada di Makassar. Iya. Saya diajak sama dia, saya datang ke asrama, diperkenalkan. Di situ saya ketemu sama teman-teman anak-anak Kutai Timur. Iya. Di situ beliau mengajak saya untuk masuk di organisasi karena kebetulan kemarin sempat vakum organisasinya, jadi kami mau membangkitkan lagi organisasi itu. Di situ saya ketemu sama teman-teman yang luar biasa, perantau juga sama seperti saya. Ada dari Wahau, ada dari Sangkulirang, Rantau Pulung, dan sebagainya. Di situ kami terbentuk, ada di asrama Putri Makassar. Di situ banyak sekali pelajaran. Rasanya seperti saudara sendiri sama teman-teman Hipmakate cabang Makassar itu. Di sana tuh banyak apa ya, Om? Namanya kita merantau ya. Di dunia perkuliahan itu ya agak berat-berat suka. Berat-berat ringan. Iya kan? Ringan. Atau ngeri-ngeri sedap. Iya. Dimana kita harus jauh sama keluarga, kita mencari jati diri sebenarnya. Aktif di organisasi Hipmakate, pernah menjadi bendahara. Oh, bendahara di Hipmakate. Ngerangkul, ngajakin adik-adik untuk jadi gini, Om. Kalau ada adik-adik yang datang dari Kutai Timur, datang ke Makassar itu agak sulit kami merangkulnya sebenarnya juga. Karena apa? Jarang mereka ingin terlibat di organisasi. Karena tujuan mereka juga untuk di dunia perkuliahan saja. Tapi kita juga dulu saya juga seperti itu. Tidak membuka pikiran untuk masuk di organisasi. Tapi seiring berjalannya waktu, saya ikuti perjalanannya. Ternyata saya nyaman. Ternyata banyak relasi yang bisa saya bentuk. Dari situ saya mencoba memanggil satu persatu kenalan adik-adik, teman-teman. Kita gabung. Kita sama-sama. Apa yang kamu butuhin? Karena kan kita juga di wadah Hipmakate itu bisa memberikan informasi sama adik-adik bahwa ini loh ada beasiswa seperti ini loh. Kita ada asrama loh, seperti itu. Jadi memberikan kesempatan adik-adik juga. Tapi sayangnya itu, Om, kami belum punya asrama tetap. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Itulah juga yang menjadi hal yang harus saya pertanyakan juga, perjuangkan juga. Kenapa sampai detik ini tidak ada asrama tetap untuk teman-teman perantauan, teman-teman mahasiswa di luar sana? Saya melihat bahwa teman-teman dari Samarinda, Bontang, Nunukan, Bulungan, mereka semua sudah punya asrama tetap. Tapi kenapa Kutai Timur sendiri ini belum punya? Bahkan kita bisa, pada saat itu saya bersama teman-teman bisa sampai 2 atau 3 kali setiap tahunnya pindah asrama. Itu kan kita membuang waktu kita. Betul, membuang waktu, tenaga, dan biaya. Betul, Om. Masa kita harus setiap tahun pindah asrama? Kenapa sih tidak ada? Maksudnya kenapa pemerintah tidak memberikan kami asrama tetap? Kasihan loh teman-teman, adik-adik saya. Maaf, apalagi yang mereka dari kalangan yang ini tapi ingin melanjutkan pendidikannya. Bagaimana mereka? Tapi bukan hanya cuma Makassar ya, bagaimana di kota-kota lainnya. Seperti itu. Jadi kenapa saya mau kenapa saya mau tahu? Saya mau tahu ini kenapa nih kita belum punya asrama. Caranya itu saya harus turun politik. Saya harus lihat. Salah satu yang menginspirasi Ribda untuk terjun ke dunia politik praktis, kemudian menjadi caleg,
Karena Betul. ingin tahu kenapa sih Kenapa ada sebenarnya seperti itu? daerah kita belum membangunkan asrama tetap untuk mahasiswa Kutai Timur yang kuliah bukan hanya di Makassar, di Betul. Jakarta, di Di Bandung, Jawa, di di Jogja, Jogja. di Surabaya. Betul. Padahal sebenarnya kita mampu menurut Ibda. Kita mampu. Hmm. Banyak sekali. Hmm. Saya kemarin itu tahun 2000, tahun lalu, Ya. saya lihat maba Hmm. dari Kutai Timur Ya. hampir sekitar 30 orang. 30 orang ya. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Cukup besar ya. Banyak. Hmm. Itu belum dikumpulkan untuk Ya. angkatan-angkatan lainnya. Hmm. Tapi kemana nih? Hmm. Masa kita nggak bisa ngerangkul saudara-saudara kita Iya, iya. yang dari Kutai Timur di daerah orang? Iya, 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 iya. Jadi kita terpecah belah. Oh. Nah, saya melihat bakat Rida untuk merangkul atau mengajak orang-orang itu sebenarnya dimulai dari Hikmah KT. Betul. Seperti yang katakan tadi, ingin mengajak kaum milenial terjun ke dunia politik. Ternyata dasarnya ada tuh. Ketika Rida menjadi aktivis di Hikmah KT, Himpunan Mahasiswa Kutai Timur di Makassar itu, Rida sudah mengajak teman-temannya untuk ikut terlibat dan aktif di organisasi itu. Seperti itulah. Itulah dasarnya Rida kenapa sehingga membuat tagline, ayo anak-anak muda, ayo kaum milenial, ayo generasi Z, kita bergabung di dunia politik. Terserah Anda mau politik warna apa. Betul. Jadi saya juga sangat menyayangkan diri saya. Kenapa saya dulu tidak banyak terlibat di organisasi. Itu yang harus saya sayang. Itu yang saya sayangkan di diri saya. Jadi buat adik-adik, teman-teman, selagi masih duduk di bangku kuliah, masih bisa untuk punya kesempatan untuk bercari relasi. Ayo kita cari relasi di dalam organisasi, tidak hanya di dalam kampus. Bagaimana caranya kita belajar berstruktur, bagaimana caranya kita belajar bersama teman-teman, atau delegate something. Seperti itu. Luar biasa ya. Nah, oke, tadi saya sudah bertanya terkait dengan aktivitas Ananda ketika menjadi mahasiswa di Makassar, dan ternyata bahwa Ananda salah seorang aktivis Himpunan Mahasiswa Kutai Timur di Makassar, bahkan menjadi bendahara. Saya kemudian mendengar, ya Om ini kan sering jalan nih, dengarkan suara-suara, baik suara positif maupun negatif dari luar, bahwa Rida itu maju sebenarnya menjadi caleg karena dia hanya mengandalkan bapaknya. Pandangan atau tanggapan Rida terkait dengan kata-kata seperti itu gimana? Banyak yang menilai seperti itu. Tapi menurut saya itu juga sebuah kesempatan buat saya. Iya. Saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Memang pada awalnya saya masih belum mau terjun di dunia politik. Iya. Saya diberikan sedikit lagi ya. Pada saat saya diajak untuk terjun ke politik, saya memang menitiskan air mata karena saya yang saya ceritakan tadi, diberikan kesempatan waktu berpikir sama suami saya, dengan keluarga, sedikit demi sedikit pikiran saya terbuka, mungkin Allah memberikan saya jalan untuk terjun. Alhamdulillah, orang tua dan keluarga, suami semua mensupport saya untuk terjun di politik, dan saya turun. Saya sempat ada di partai lain sebelum di Demokrat. Tapi pada akhirnya saya tetap kembali ke Demokrat. Karena tadi ada keterikatan. Betul. Karena saya punya chemistry. Sudah punya chemistry ya. Saya rasa Demokrat bisa merangkul anak-anak muda. Lanjut, kenapa yang tadi Om bilang saya maju karena hanya mengandalkan orang tua. Orang bilang saya masuk ke dunia politik itu karena orang tua bapak saya adalah seorang camat. Memang harusnya saya menggunakan kesempatan itu. Saya menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Tapi kalau hanya modal privilege yang saya punya, modal popularitas yang saya punya, tanpa saya punya kapabilitas, bagaimana? Jadi saya punya popularitas, saya punya privilege dari bapak saya, tapi saya juga harus punya kapabilitas untuk menyuarakan
apa yang dimau masyarakat. Luar biasa. Jadi perpaduan antara popularitas, kemudian kapabilitas, akhirnya nanti menjadi manusia yang berkualitas. Betul. Gini lagi Om, sebagaimana yang kita tahu bahwa bapak saya adalah seorang camat, Ya, beliau dikenal sangat royal sama Ya. masyarakat, sangat bermasyarakat sekali, Mhm. melayani masyarakat, dan disitulah saya menjadikan contoh. Mhm. Beliau ada role model saya juga. Yo. Oh, jadi Pak Cono itu role model daripada Betul, kita. Iya. betul. Dia yang banyak sekali mengajarkan saya juga. Sampai saya turun di masyarakat tuh saya harus melihat bahwa saya punya nama yang harus saya jaga. Mhm. Saya tidak bisa merusak nama beliau. Iya, Beliau membangun nama itu cukup lama. betul. Apakah saya mau merusak nama orang tua saya sendiri? Iya. Sungguh tidak mungkin. Iya. Luar biasa ya. Jadi bagaimana agar supaya Ribda ketika turun ke masyarakat tetapi menjaga marwah dan nama baik Betul, sang bapak sebagai role model. betul. Beliau banyak. Bapak saya itu keras, tapi betul-betul mengajarkan saya Ya. Tidak apa-apa. banyak hal. Jadi, saya rasa saya harus melanjutkan. Ya memang kadang kita sebagai anak itu sangat terharu ketika kita melihat atau memperhatikan bagaimana seorang bapak misalnya memberikan kasih sayang kepada anaknya. Nah kemudian kita sebagai anak itu akan mengembalikan bakti dan balas budi kasih sayang itu dengan memberikan karya-karya terbaik, menunjukkan karya-karya terbaik kepada sang bapak dan menjaga nama baik. Betul. Jadi, saya selalu bilang sama masyarakat seperti ini. Kalau bapak saya yang bapak ibu kenal pada hari itu, izinkan saya sebagai anaknya untuk dikenal sama masyarakat. Saya juga mau melanjutkan apa yang sudah beliau kerjakan selama ini. Melayani masyarakat. Saya juga mau melayani masyarakat. Saya harus memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan. Seperti itu. Dan lagi-lagi pepatah mengatakan bahwa buah itu ketika jatuh tidak jauh dari pohon. Dan karakter Cono saya melihat ada sama Ribda. Amin. Dia keras, tapi penuh dengan kasih sayang. Amin. Dengan tangan membantu masyarakat. Betul. Selama beliau mampu melakukannya, pasti dilakukan. Contoh konkret, kemarin malam, di grup WA itu membahas masalah sampah. Saya bilang, kalau hanya di grup WA kita berkuar-kuar tidak ada gunanya. Kata Pak Isran, mantan Gubernur Kaltim, itu hanya menghabisi baterai. Solusinya adalah tadi saya telepon beliau. Mohon maaf Pak Camat, ribut tuh masalah sampah di Bengalon. Bagaimana solusinya? Nah, beliau sebutkan bla 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 bla. Saya bilang begini Pak Camat, sebaiknya Pak Camat hadir di podcast untuk menjelaskan persoalan sampah yang ada di Bengalon. Langsung bersiap. Hanya saya bilang di atas tanggal 10. Karena saya bilang besok tanggal 4 saya harus ke Makassar. Itu juga karena diundang oleh anak saya yang kebetulan mau pindah rumah. Oh iya. Jadi banyak pikiran-pikiran masyarakat yang bahwasannya saya itu hanya sebagai ini bapak saja. Mengikuti popularitas sang bapak. Iya. Padahal sebenarnya bukan itu. Sebenarnya bukan itu. Iya. Saya juga mempunyai niat. Iya. Jadi selama saya berjalan bertemu masyarakat, itulah yang membuka pikiran-pikiran saya. Iya. Oh ternyata tuh seperti ini ya. Banyak masyarakat yang menyampaikan seperti ini tuh karena seperti ini ya. Betul. Jadi saya juga harus tahu. Tidak hanya sebagai keterwakilan saja, mewakili nama Bapak untuk meneruskan cita-citanya Bapak, tidak. Iya. Malah Bapak yang memberikan saya kesempatan untuk
eh, melihat keadaan, Iya, iya, melihat iya. masa depan. Iya, Seperti iya, saya harus kemana? iya. Hmm, Bapak memberikan saya jalan. iya, iya. Seperti itu. Luar biasa nih. Apa? Memang kadang banyak juga yang berpikirannya. Misalnya saya pejabat atau bupati misalnya. Tiba-tiba anak saya majukan sebagai eh, calon bupati berikutnya. Wah itu katanya apa ya? Melanjutkan Dinasti. dinasti. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan dinasti itu kalau tidak ada pemilihan langsung itu satu. Kemudian anak itu bisa dimajukan karena seperti yang Ribda katakan tadi. Saya majukan anak saya ini karena dia memiliki kapasitas. Dia cerdas, bahkan kecerdasannya melebihi saya sebagai bapak. Nah ini orang kadang tidak baca seperti itu. Iya. Contoh konkret baru-baru ini kan ribut tuh di media sosial. Bagaimana seorang Kaisang tiba-tiba menjadi ketua partai di umur 24 tahun juga tuh. Wah itu karena kan bapaknya presiden. Bapak itu hanya sebagai sebab. Dalam pengelolaan itu kan bukan bapaknya yang mengelola, tetapi sang anak. Kita lihat Kaisang memiliki kapasitas untuk mengelola partai itu. Ya kan? Kita tidak usah sebut partainya partai apa. Masyarakat sudah tahu. Kalau Kaisang misalnya atau Ribda misalnya tidak memiliki kapasitas, tidak capable ataukah tidak memiliki kepedulian kepada masyarakat, tidak mungkin juga saya pikir Pak Camat memajukan Ribda. Pasti loh kalau saya majukan anak ini nanti memalukan aja orang tuanya. Karena Pak Camat atau Pak Cono itu melihat Ribda mampu, makanya didorong untuk maju. Insya Allah. Kan tidak mungkin ada seorang bapak untuk memasukkan anaknya ke jurang. Iya betul. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya. Makanya sang anak itu ya harus juga berpikiran positif. Apa maksudnya bapak saya ini? Oh, setelah dijelaskan, oh ini maksudnya bapak saya. Gitu. Memberikan arahan. Memberikan arahan. Nah, jadi apa yang disampaikan masyarakat tadi itu, Ribda itu maju karena bapaknya. Itu kan bisa terjawab di sini. Ya. Bahwa Ribda tidak mungkin maju kalau bapaknya Ribda tidak melihat Ribda memiliki kemampuan untuk terjun ke dunia politik. Nah, Ribda, sebelum kita akhiri podcast ini, saya atau Om ingin meminta menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat, khususnya masyarakat Dapil 2, Sangatta Selatan, kemudian Hulu Pandan, Rantepurun dan Bengalor, terkait keberadaan Ribda sebagai salah seorang caleg di Partai Demokrat. Siapa Di sini saya mau mohon doa, saya mau mohon dukungannya, saya meminta arahan dan bimbingannya kepada saya. Karena apa? Karena saya masih sangat perlu banyak-banyak belajar. Jadi saya mau mohon doa dan dukungannya, terkhusus daerah Dapil 2, Meliputi Kecamatan Bengalon, Rantepurun, Sangatta Selatan, dan Teluk Pandan. Izinkan saya mewakili kaum milenial untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat. Karena apa? Saya ingin anak muda turun ke politik tidak hanya menjadi objek politik, tapi anak muda juga bisa menjadi subjek politik. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Ribda telah hadir di podcast Sama-sama Om BP. Terima kasih kembali. Kemudian seperti biasa, sebelum saya mengakhiri podcast ini, saya akan memberikan sebuah pernyataan yang menyimpulkan dari semua diskusi kita tadi, bahwa hari ini merupakan kerja-kerja yang dilakukan oleh kaum muda untuk mempersiapkan dirinya sebagai pemimpin di hari esok. Anak muda hari ini, seumur Ribda, di umur 24 tahun, ketika kita memasuki tahun emas di tahun 2045, politisi-politisi muda seperti Ribda itu sudah berumur sekitar 40 tahun. Umur 40 tahun di kehidupan manusia adalah umur yang sangat matang di dalam melakukan pergerakan, di dalam melakukan perubahan, di dalam melakukan perbaikan bangsa ini. Saya akhiri podcast ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.